البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-babu tsani wal khamsun babu fadlir roja. Bab yang ke-52, bab keutamaan roja. Sebelumnya membahas masalah apa? Dalil-dalil harapan. Sekarang keutamaan harapan. Qala Allah Ta'ala ikhbaran anil abdi sholih. Allah Ta'ala mengabarkan tentang hamba yang soleh. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan saya menyandarkan urusan saya kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah itu maha melihat para hamba. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Maka Allah melindungi dia dari keburukan apa yang mereka makarkan. Ini dalam surat Ghafir. Ini membahas masalah apa itu? Masalah perdebatan antara Fir'aun dengan bangsawannya sendiri. Ketika Fir'aun mengatakan apa itu? Zaruni aqtul Musa. Biarkan aku untuk membunuh Musa. Kata para mufassirun, ini menunjukkan Fir'aun walaupun dia mengaku sebagai Rob yang tertinggi, mengaku sebagai sesembahan satu-satunya, ternyata kekuasaannya sangat terbatas. Apa yang menghalangi dia untuk membunuh Musa sampai dia harus minta kepada para bangsawannya, biarkan saya untuk membunuh Musa. Kata para mufassirun, ini isyarat bahwasanya para bangsawannya nggak setuju. Karena nggak setuju, Fir'aun mengatakan biarkan saya. Berarti apa? Kekuasaan dia tidaklah terbatas. Kekuasaan dia itu apa? Terbatas. Sampai harus minta izin. Minta apa? Janganlah saya dihalangi. Kalau tidak terbatas niscaya apa? Nggak perlu dia bilang jangan halangi saya. Langsung aja berbuat, selesai. Tayyib. Dan yang menunjukkan bahwasanya ternyata kekuasaannya itu masih terbatas, yaitu apa? Lafaz-lafaz yang setelahnya. Qala rajulun mu'minun min ali fir'auna ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Salah seorang lelaki yang beriman dari kaum dia, disebutkan oleh para mufassirun dalam tafsir ayat-ayat ini, memang dia adalah dari bangsa Kipti, orang-orang Egypt, dari bangsawan, dari keluarganya Fir'aun yang suaranya didengar. Maka dia sampai bicara panjang lebar, dan Fir'aun pun harus mengemukakan hujah-hujah yang dia mampu. Seandainya ini adalah dari rakyat jelata, niscaya Fir'aun boleh langsung mengatakan bunuh orang ini, tangkap orang ini lancang sekali. Enggak. Bahkan Fir'aun harus harus berusaha meyakinkan kaumnya begini panjang lebar dialog dalam Ghafir. Menunjukkan kekuasaan Fir'aun itu terbatas kenyataannya walaupun dia mengaku ini dan itu. Dan orang ini walaupun dia sendiri dengan takut-takut menyembunyikan, yaitu awal-awalnya kata para mufassirun, awal-awalnya masih takut-takut menyembunyikan iman. Nah, kemudian kalimat-kalimat terakhirnya menunjukkan dia berani, semakin berdebat semakin berani. Assalamualaikum. Baik, sampai pada pembahasan ini, dialog yang sangat panjang sampai ini. Dan saya serahkan urusan saya kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat para hamba. Seluruh mufassirun yang Anda dapatkan tafsirnya, ufawwidu di sini adalah usallim, yaitu saya pasrahkan, saya serahkan, saya gantungkan urusan saya kepada Allah. Dan ini adalah kalimat jami'ah tentang kesempurnaan tawakul. Amri ini adalah mufrad yang mudhaf, yadullu alal umum. Seluruh urusan dohir dan urusan batin, urusan fisik, urusan mental, urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama dan seterusnya, semuanya serahkan kepada Allah. Tayyib. Dan para mufassirun mengatakan bahwasanya manakala kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka kita justru akan dibukakan berbagai sebab-sebab yang sangat bagus. Karena ayat ini terkait dengan ayat yang Allah Ta'ala firmankan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, yaitu bukan Allah Ta'ala dalam Zadul Ma'ad ada kalau nggak salah, tapi yang lebih panjang lebar lagi adalah yaitu di dalam Bada'iul Fawaid, yaitu Allah Ta'ala tidak mengatakan barang siapa bertawakal kepada Allah maka pahalanya 10 atau 700 atau begini. Tapi Allah yang akan mencukupi dia, yaitu zatnya Allah sebagai balasan. Allah yang akan berbuat begini begitu untuk dia.
sampai apa? Hasbuh, yaitu kafih, betul-betul mencukupi dia. Ini adalah apa? Menunjukkan bahwasanya tawakal ini sebab yang terbesar datangnya berbagai macam hajat-hajat kita, terpenuhinya seluruh hajat kita. Karena Allah yang sebagai apa? Sebagai pencukupnya. Tidak seperti apa? Dalil-dalil yang lain yang membahas barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka apa? Maka Allah akan mengirimkan salah seorang malaikatnya untuk mengurus. Barang siapa zikir 100 kali begini di pagi hari itu, maka ada malaikat yang menjaga dia sampai petang. Tapi apa? Untuk masalah tawakal, ini Allah tidak menyerahkan kepada malaikat ini, malaikat itu, tapi Allah lah yang akan mengurusi dia dan mencukupi dia. Ini betul-betul menunjukkan apa? Amalan yang sangat besar, masalah tawakal kepada Allah. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini, innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan para hamba. Di sini ada isyarat bahwasanya apa? Setelah tegaknya hujjah, maka urusan itu serahkan kepada Allah dan pasrahkan kepada Allah dan ceritakan kepada mereka. Allah melihat para hamba. Allah tahu, kata Imam Asy-Syaukani, yaitu apa? Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kita ini. Dalam apa? Perdebatan antara Fir'aun dengan orang ini. Dan Allah tahu siapa yang ingin berbuat kebaikan dan siapa yang ingin berbuat kerusakan. Apakah Musa ataukah apa? Ataukah Fir'aun yang sebenarnya berbuat kerusakan. Dan seterusnya. Tayyib. Dan para mufassirun yang lain menyatakan bahwasanya di dalam ayat-ayat ini ada isyarat bahwasanya orang ini diancam. Makanya beliau menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala, yaitu apa? Kalian akan tahu bagaimana hasil dari kejahatan kalian ini. Yaitu apa? Nanti di hari kiamat bagaimana kerasnya siksaan Allah. Dan belum lagi di hari kiamat, di dunia pun nanti akan ada hasilnya itu. Baik. Makanya setelah itu ayatnya ditutup dengan apa? Dilanjutkan dengan apa? Fawaqahullahu sayyi'ati ma makaru. Maka Allah melindungi dirinya dari buruknya makar yang mereka perbuat. Takdirnya adalah ma makaru bihi. Yaitu berarti di sini ada isyarat bahwasanya mereka memang apa? Membuat makar terhadap bangsawan yang baik hati ini untuk dijatuhkan dan sebagainya. Tapi apa? Allah melindungi dia. Dengan sebab apa Allah melindungi dia? Dengan sebab ketawakalan dia. Makanya apa? Awal ayatnya dibuka dengan fa. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, kenapa dibuka dengan fa setelah adanya amalan orang tadi, menunjukkan amalan orang itu menyebabkan adanya perlindungan Allah ini. Ketika dia mengatakan saya serahkan urusan saya kepada Allah, maka hasilnya apa? Allah melindungi dia. Dan ini sama dengan senada dengan firman Allah Ta'ala yang lain, apa itu? Alaihissallahu bikafin abdah wa yukhawwifunaka billadina min dunih. Bukankah Allah itu yang akan mencukupi hambanya, sementara mereka menakut-nakuti dirimu dengan yang selain Allah. Dan ini nggak calang-calang. Yang mengancam adalah betul-betul apa? Orang yang sangat ganas dan fisikal, betul-betul ada di hadapan kita. Yaitu apa? Istilahnya Fir'aun yang bala tentaranya adalah apa? Digambarkan sebagai bagaikan pasak-pasak di bumi. Makanya dia sangat sombong. Baik. Ancaman yang sejelas itu ternyata apa? Allah Ta'ala melindungi orang tadi. Maka disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Bada'iul Fawaid, beliau mengatakan, lau tawakkalal abdu 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kemudian apa? Fakadat hussamawati wal ardu wal jibalu la ja'alallahu lahu kharajan wa makhraja wa lakafahu mu'nataha. Seandainya seorang hamba itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar ketawakalan kepadanya, kemudian seluruh langit dan bumi dan gunung-gunung berusaha membuat tipu daya untuk dia, niscaya Allah akan melindungi dia dari makar mereka semua, dan Allah menjadikan untuk dia jalan keluar dan farajan wa makhraja, kelonggaran dan jalan keluar dari tipu daya tadi. Ini jaminan, walaupun seluruh langit dan bumi dan gunung-gunung semuanya. Tapi apa? Allah yang mengurusi semuanya. Maka apa? Orang ini akan selamat. Tayyib. Makanya ayat ini kata Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan, ini sama dengan ayat yang ada dalam surat Al-Ahzab. Apa itu? Yang disebutkan sebentar. Tentang apa itu? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika Rasulullah dan orang-orang yang beriman melihat
pasukan-pasukan perang tadi itu, maka mereka mengatakan inilah yang dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah dan Rasul-Nya telah benar, telah jujur. Maka kejadian itu tidak menambahi mereka kecuali keimanan dan taslim. Ini sisi pendalilannya, yaitu taslim. Mereka semakin pasrah kepada Allah. Kalau janjinya betul berarti apa? Janji datangnya pasukan itu betul, maka janji kemenangan dan perlindungan juga pasti betul. Kemudian apa? Ini terkait dengan apa? Dengan ayat yang lain yang di dalam surat Ali Imran, yaitu apa? Yang Allah Ta'ala berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang menakut-nakuti kalian itu hanyalah setan. Yang demikian itu hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan banyaknya para pembantu dia. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kalian itu beriman. Kemudian sampai kepada pembahasan apa itu? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshahum fazadhum imanan wa taslima. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang mana orang-orang yaitu Bani Abdil Qais mengatakan sesungguhnya orang-orang itu, yaitu apa? Orang-orang Quraisy, qad jama'u lakum, telah berkumpul untuk menyerang kalian. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka kaum mukminin mengatakan cukuplah bagi kami Allah dan dia adalah sebaik-baik yang mengurusi. Ini sisi pendalilan yang disebutkan apa? Imam Syinqiti. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Maka hasilnya apa? Mereka pulang dengan membawa kenikmatan dari Allah dan mereka tidak tertimpa keburukan. Kemudian apa? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Jadi mereka dapat pahala di akhirat dan mereka juga apa? Dapat kemenangan di dunia. Ini hasil dari orang-orang yang tawakal kepada Allah secara batin dan dohirnya adalah setia dengan ajaran Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Ghafir ini. Dohirnya adalah setia dan bahkan apa? Mendebat orang yang paling durhaka pada waktu itu, yaitu Fir'aun. Sementara batinnya betul-betul bersandar kepada Allah, tidak takut kepada Fir'aun. Maka apa hasilnya? Fawaqahullahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Maka Allah melindungi dia dari keburukan-keburukan makar yang mereka perbuat. Dohirnya makar ini bukan hanya mendatangkan satu keburukan, tapi banyak. Tapi sebanyak apapun ternyata apa? Allah Ta'ala yang melindungi mereka. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Mereka membuat makar dengan makar yang sebenar-benarnya. Sementara makar mereka balasannya ada di sisi Allah. Walaupun makar mereka itu mampu untuk menghilangkan gunung, ternyata apa? Semua itu tidak bermanfaat ketika Allah yang menjadi pelindung seorang hamba. Justru apa? Makar itu balik menghantam Fir'aun sendiri. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Justru Fir'aun dan para pengikutnya itu yang tertimpa siksaan yang buruk di dunia dan di akhirat. Dan ini seperti firman Allah Ta'ala, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlih. Makar yang buruk itu tidak menimpa kecuali pelakunya sendiri. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau yang diisyaratkan tadi, Bada'iul Fawaid, seorang hamba apabila dia itu didengki oleh orang-orang dan orang-orang berusaha membuat makar untuk dia, tapi dia senantiasa bertawakal kepada Allah dan dia taat kepada Allah, tidak membalas keburukan dengan keburukan, maka makar itu akan berbalik menghantam lawannya sendiri. Seakan-akan lawannya itu setiap berusaha menghantam justru selalu berusaha untuk mencelakakan diri sendiri. Hakikatnya balik menghantam diri sendiri. Semakin keras usaha dia, maka semakin banyak yang akan menghantam dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah yang melindungi orang-orang yang secara dohir dia taat kepada Allah, secara batin dia juga bersandar kepada Allah. Inilah inti dari pembahasan ini, yaitu keutamaan berharap kepada Allah. Karena tawakal ini memang dibangun di atas apa? Sempurnanya harapan kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab yang lain, Madarijus Salikin, inti tawakal adalah as-siqatu billah, yaitu betul-betul percaya kepada Allah. Nah, kalau orang ragu pada Allah, nggak akan dia mau bergantung pada Allah kecuali secara lisan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kadang ada tambahan ayat-ayat yang anak terlupakan, tapi apa? Intinya ada di situ.